Selamat datang di Narvi Film. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film Duel de Brother atau Adidas versus Puma. Siapa sih yang gak kenal kedua brand besar sepatu ini? Nah, film ini diangkat dari kisah nyata loh. Kedua pendiri perusahaan ini adalah kakak beradik yang bertengkar dan saling berlomba dalam persaingan produksi sepatu olahraga. Perseteruan dua bersaudara ini mengakibatkan dampak yang besar kepada warga kota Herzogenaurach. Kota terbagi menjadi dua kelompok, pendukung Adidas dan pendukung Puma. Perbedaan ini bahkan memisahkan mereka di bidang politik, agama, bahkan pusat perbelanjaan. Jadi, kalau kamu karyawan Puma, kamu nggak boleh loh belanja di pasar Adidas. Perselisihan ini baru dapat didamaikan setelah 60 tahun. Bahkan kakak beradik pendiri perusahaan ini pun tidak akur hingga akhir hidupnya. Namun, di sisi positifnya, perselisihan inilah yang membuat dua brand tersebut menjadi brand raksasa dunia di industri pakaian olahraga. Nah, penasaran dengan kisahnya? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Alkisah, ada dua saudara dari kota kecil yang bernama Herzogenaurach di Jerman. Sang adik bernama Adolf Dassler yang dikenal Adi, dan sang kakak bernama Rudolf Dassler yang dikenal Rudi. Adi dan Rudi berasal dari keturunan keluarga yang memproduksi sepatu di perusahaan ayahnya yang bernama Gebruder Dassler Schuhfabrik atau disingkat GDS. Pada saat itu, tahun 1924, Rudi sedang bekerja di sebuah perusahaan, sedangkan Adi yang terobsesi dengan sepatu menghabiskan waktunya untuk melanjutkan usaha sang orang tua sebagai pengrajin sepatu. Adi sangat gemar berolahraga. Ia juga bermimpi bahwa suatu hari nanti ia akan memiliki sepatu terbaik yang dipakai oleh atlet ternama. Di bengkel kecilnya, ia terus berinovasi agar dapat menciptakan sebuah sepatu yang dapat meningkatkan performa atlet. Untuk mendapatkan material dengan mudah, ia memungut barang bekas tentara Jerman pada Perang Dunia Pertama. Obsesinya terhadap sepatu itu pun seringkali dijadikan bahan ledekan oleh masyarakat sekitar. Bahkan, ledekan ini juga menimpa kakaknya, Rudi. Ia kerap kali mendengar ledekan atas adiknya tersebut dari teman-temannya. Sebagai seorang kakak, tentu saja Rudi marah dan bahkan terlibat dalam perkelahian dengan orang-orang yang meledek adik. Oh, das habe ich aber ganz schön gezeigt. Awalnya, Rudi sempat mengeluhkan sikap Adi yang terobsesi gila terhadap sepatu. Namun, karena melihat kesungguhan dari Adi, ia memutuskan untuk bergabung dengan Adi dan melanjutkan usaha sepatu milik orang tuanya. Hal ini sebenarnya juga dikarenakan Rudi sedang bermasalah di tempat kerjanya. Ia dipecat karena tak suka menerima perintah dari atasannya. Dengan bergabung bersama Adi, Rudi bertujuan untuk membuktikan ke mantan perusahaannya bahwa mereka akan menyesal telah memecat dirinya. Mereka pun membagi tugas. Rudi, sang kakak, akan menjalankan bisnis dan marketing. Sedangkan Adi, sesuai keahliannya, ia akan menjalankan tugas sebagai pengembangan dan produksi produk. Perpaduan yang pas dan saling melengkapi, bukan? Berdasarkan pengalamannya yang pernah bekerja di sebuah perusahaan, Rudi menjalankan langkah-langkah yang tepat. Misalnya, ia mengajak Adi untuk mengajukan pinjaman modal ke bank. Namun sayangnya, hal itu tidak mudah. Mereka belum mendapatkan kepercayaan dari bank. Bank juga menganggap industri sepatu tidak memiliki prospek yang bagus, sehingga tidak ada gunanya untuk menginovasi sebuah produk sepatu, karena sebagus-bagusnya sepatu tetap saja diinjak-injak kaki. In den Zeitungen. Aber dafür braucht man keine Schuhe. Außerdem sind die doch viel zu dünn. Die sehen alles andere als... Namun demikian, mereka tetap menjalankan bisnis dengan modal yang minim. Adi tetap menjalankan pengembangan produk, dan Rudi menawarkan sepatu door-to-door ke pelanggannya. Ia mendatangi klub-klub olahraga dan mempresentasikannya. Usahanya ini perlahan-lahan mendatangkan keuntungan, sehingga sedikit demi sedikit ia mampu merekrut teman-teman dekatnya untuk menjadi karyawan dan membantu Adi di bagian produksi. Di waktu yang sama, sebuah partai politik bernama Nazi pun lahir, dipimpin oleh Adolf Hitler yang juga sedang gencar-gencarnya melakukan perekrutan anggota. Rudi dan Adi juga diajak bergabung oleh temannya yang sudah bergabung terlebih dahulu.
Di tahun-tahun itu pula, dua saudara ini mendapatkan pacarnya masing-masing. Rudy memiliki pacar bernama Friedel, seorang wanita anggun yang keibuan, sedangkan Adi memiliki pacar bernama Katie, seorang wanita yang energik dan lebih vokal, melengkapi sifat Adi yang lebih pendiam. Vor einem kleinen Wettschwimmen? Hubungan kedua kakak beradik dengan masing-masing pacarnya itu tampak sangat serius dan berlanjut ke pernikahan. Singkat cerita, bisnis sepatu mereka semakin berkembang. Begitu pula dengan partai politik Nazi yang kian populer. Pada tahun 1933, Hitler terpilih menjadi kanselir Jerman dan menjadi pemimpin tertinggi negara pada saat itu. Adi dan Rudy yang menjadi bagian dari Nazi pada saat itu juga mendapatkan keuntungan banyak dari partai. Pada Olimpiade Berlin tahun 1936 misalnya, perusahaan Dassler menjadi pemasok sepatu resmi yang dipakai oleh ribuan peserta parade dalam persiapan Jerman menuju Olimpiade. Hal ini membuat mereka memiliki koneksi yang kuat kepada pemerintah. Pada acara parade, Rudy dan Adi berkenalan dengan Joseph Walser, seorang pensiunan atlet yang sekarang menjadi pelatih atlet tim nasional Jerman. Noch sehr viel für den deutschen Sport tun zu können. Gut zu wissen, wir erwarten viel von Ihnen. Wir sind vorbereitet und stehen. Pada suatu hari, Katie yang tidak suka hanya berdiam diri di rumah, meminta Adi untuk memperbolehkan dirinya bekerja di perusahaan. Hal ini awalnya ditentang oleh Rudy, namun Katie bersikeras untuk mendapatkan kesempatan dan membuktikan kemampuannya. Tidak disangka, Katie berhasil membantu Rudy untuk mendapatkan pinjaman modal yang besar dari bank. Hal ini membuat Rudy menerima Katie ke dalam perusahaan. Hal ini juga membuat Rudy dan Katie semakin dekat, karena Katie berperan sebagai bagian dari tim pemasaran yang dibawa ke kepemimpinan Rudy. Rudy memang gemar bermain wanita. Masyarakat juga memanggilnya Puma karena kegemarannya tersebut. Dan kedekatan Rudy dan Katie mendatangkan isu perselingkuhan di antara mereka. Adi dan Friedel agak menaruh curiga, namun memilih untuk mengabaikan. Berkat peminjaman modal, akhirnya Rudy dan Adi mengembangkan bisnisnya lebih besar. Perusahaan Dassler pun menyumbang peran dalam menumbuhkan ekonomi kota karena banyak merekrut pengangguran menjadi karyawannya. Dua kakak beradik ini pun membangun rumah yang lebih besar di dekat pabrik miliknya dan tinggal bersama di sana. Adi dan Katie menempati lantai atas, sedangkan Rudy dan Friedel menempati lantai bawah. Pembukaan gedung pabrik yang baru dihadiri oleh pejabat-pejabat Nazi termasuk Joseph Walser, sang pelatih tim nasional, dan dihadiri pula oleh wali kota Herzogenaurach. Joseph Walser menjadi yang terhormat karena diberikan kesempatan untuk menggunting pita pada acara tersebut. Acara pun berlanjut ke minum-minum di rumah megah keluarga Dassler. Pada kesempatan itu, Joseph menyatakan harapannya agar sepatu Dassler bisa menjadi merek ofisial perwakilan atlet Jerman di Olimpiade. Namun, hal itu menyangkal di hati Adi, yang lebih menginginkan karyanya dipakai oleh atlet hebat dari negara manapun. Pada suatu hari saat sarapan, Katie meminta Adi untuk membuatkan sepatu sport berukuran kecil. Adi yang sempat bingung pun langsung menyadari bahwa Katie sedang mengandung anak. Hal ini membuat Adi begitu bahagia. Kegembiraan ini langsung disampaikannya kepada Rudy. Rudy dan Friedel menyelamati mereka berdua dan turut bahagia. Namun, ada sesuatu hal dalam sikap mereka seolah kesenangan Rudy dan Friedel ini dibuat-buat. Pada suatu hari saat Katie berenang di danau, Rudy menemuinya. Katie mulai menjaga jarak dengan Rudy karena ia paham persis pria seperti apa Rudy ini. Selain itu, kehamilannya mendorong Katie untuk tidak terlalu dekat dengan Rudy agar tidak ada lagi isu-isu yang aneh. Tanpa sengaja, Friedel mendapati mereka berdua di danau, dan hal itu tentu saja mendatangkan kesalahpahaman dari Friedel. Keesokan harinya, Friedel mencoba memperingati Katie untuk menjauhi suaminya. Katie menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Friedel seharusnya tahu pria seperti apa suaminya, dan Friedel seharusnya tidak menyalahkan orang lain akibat ketidakmampuan Friedel dalam mengontrol suaminya. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan perusahaan Dassler sering dikaitkan oleh kemampuan Adi dalam menciptakan sepatu sport. Media jarang mengungkit nama Rudy, karena pada saat itu, pekerja produksi lebih dihargai ketimbang pekerja marketing. Awalnya, Rudy tidak mengambil pusing, namun istrinya itu secara perlahan menumbuhkan rasa iri ke dalam hatinya.
Friedel memperingati Rudy untuk tidak lengah, karena bisa saja suatu hari nanti Adi akan menyingkirkan Rudy dari perusahaan. Tentu saja pada saat itu Rudy marah dan meminta Friedel untuk mencampuri urusan mereka. Steh dich in Dinge ein, die dich nichts angehen. Menjelang Olimpiade, Rudy memberikan daftar nama atlet Jerman untuk di-endorse agar memakai sepatu Dassler. Namun, Adi menolak nama-nama tersebut. Adi bermaksud untuk mengendorse Jesse Owens, atlet asal Amerika berkulit hitam yang pada saat itu memiliki rekor terbaik di dunia. Waduh, pilihan mereka berseberangan nih. Die Nazis. Es geht die besten Sportler. Neger, nicht Neger, ist mir doch scheißegal, woher einer kommt. Ich will den Owens. Es spielt keine Rolle, was... Rudy condong untuk menyenangkan pemerintah, sedangkan Adi idealis dengan mimpinya untuk mendukung atlet terbaik saja. Ia masa bodoh atlet itu orang Yahudi atau orang Arya, orang kulit putih atau kulit hitam, negara Amerika atau negara Jerman. Yang penting menurutnya atlet itu berprestasi. Rudy marah besar kepada Adi. Ia mengatakan bahwa Adi terlalu kekanakan dengan sifat idealisnya. Rudy juga menyinggung bahwa perusahaan menelan biaya besar untuk mendukung eksperimen Adi, sedangkan Adi tidak peduli dengan citra perusahaan ke pemerintah yang sedang ia jaga. Rudy pun tetap memaksa untuk mengendorse atlet pilihannya. Namun lagi, Adi tetap membangkang. Ia malah pergi ke Amerika sendiri untuk bertemu Jesse Owens tanpa sepengetahuan Rudy. Ia memberikan sepatu terbaiknya kepada Owens yang sangat senang memakainya. Pada saat Olimpiade, Owens menunjukkan performa yang maksimal. Ia mendapatkan 4 medali emas pada semua ajang yang diikutinya. Rekor yang bertahan selama 48 tahun. Mengetahui Owen mengenakan sepatu Dassler pada Olimpiade tersebut, pemerintah Nazi atau Jerman pada saat itu pun marah. Joseph Walser pun disalahkan karena peristiwa ini. Hal ini membuat Joseph marah pula terhadap perusahaan Dassler. Dassler telah mempermalukan negara Jerman pada ajang internasional karena telah membiarkan sepatunya digunakan oleh orang kulit hitam dari negara lain. Hal ini memunculkan pertengkaran kesekian kalinya antara Rudy dan Adi. Ketika tahun 1939, pada saat meletusnya Perang Dunia Kedua, perusahaan Dassler mendapatkan surat dari pemerintah untuk menutup usahanya. Rudy menyalahkan Adi atas peristiwa ini. Joseph Walser yang selama ini menjadi penghubung Dassler ke pemerintahan pun telah dipecat. Sehingga Rudy dan Adi terpaksa langsung mendatangi pihak pemerintah untuk negosiasi perihal ini. Namun, Rudy dan Adi menerima penolakan. Pihak Nazi tetap ingin memberhentikan operasional perusahaan Dassler dengan alasan negara sedang perang. Tak ada yang butuh sepatu sport. Karyawan Dassler lebih dibutuhkan untuk menjadi tentara Jerman. Dan alasan keduanya adalah Dassler membuat billboard yang berisikan foto Jesse Owens yang seolah menginjak harga diri Jerman. Adi terus membujuk untuk mendapatkan kesempatan. Setelah beberapa saat, akhirnya pihak Nazi memperbolehkan perusahaan mereka beroperasi dengan syarat mereka harus membuatkan sepatu tentara Jerman sebanyak 6.000 pasang per bulannya. Sepulangnya dari pertemuan itu, dua bersaudara ini berdebat lagi. Adi tidak berkeinginan untuk memenuhi tuntutan Nazi, karena apabila mereka terlalu fokus untuk membuat sepatu tentara, dikhawatirkan perusahaan tidak dapat lagi memproduksi sepatu sport terbaik. Rudy mengatakan, di situasi genting seperti ini, kita harus mengabaikan menjadi yang terbaik untuk dapat bertahan, sedangkan Adi berpendapat lain. Untuk dapat bertahan, kita harus menjadi yang terbaik. Nah, kalian setuju yang mana nih guys? Untuk bisa survive, kalian lebih milih untuk mengabaikan kualitas atau mengutamakan kualitas? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Nah, perbedaan pendapat tadi jadi memecah belah fokus perusahaan. Rudy sedang sibuk mengerjakan proyek sepatu tentara, sementara Adi sibuk merancang desain sepatu sport terbaru. Suatu malam, Karl, teman baik mereka yang juga salah satu karyawan perusahaan Dassler, terlibat perkelahian dengan pejabat Nazi. Hal ini membuat Karl dikeluarkan dari partai Nazi. Keesokan harinya, Rudy memanggil Karl ke ruangannya dan memutuskan memecat Karl dari perusahaan. Karena sesuai peraturan partai untuk tidak memperkerjakan orang-orang non-partai. Adi pun tidak setuju dengan keputusan tersebut. Karl adalah temannya dan karyawan pertama perusahaan. Persetan dengan peraturan Nazi, capnya.
Rudy mengatakan kepada Adi untuk tidak ikut campur urusan kerjaannya, karena bagian personalia adalah urusannya. Sebaliknya, Adi mengatakan Carl adalah bagian tim produksi. Rudy tidak berhak ikut campur dalam urusan tim produksi. Adilah yang berhak menentukan siapa-siapa yang bekerja di dalam timnya. Geh an die Arbeit! Die Produktion ist meine Angelegenheit. Suatu hari, Rudy menerima paket yang isinya adalah sepatu bot tentara produksi perusahaannya. Pihak Nazi mengembalikan sepatu tersebut karena tidak layak pakai dan tidak sesuai standar yang diminta. Dan tempat lain, kakaknya Katie memohon kepada Katie untuk memperkerjakan anak-anaknya di perusahaan Dassler, agar anak-anaknya tersebut terbebas dari tuntutan wajib militer. Pada saat itu, memang perang dalam kondisi gawat. Pihak Nazi membutuhkan tentara yang lebih banyak lagi dan diwajibkanlah pria dewasa sipil untuk bergabung di barisan tentara. Tidak disangka, Rudy mendapatkan panggilan tersebut, sedangkan Adi tidak, karena Adi berstatus sebagai warga negara istimewa atau warta negara yang dibutuhkan, sehingga Adi tidak diwajibkan wajib militer. Mungkin karena Adi seringkali dikaitkan dengan kesuksesan perusahaan Dassler kali ya, sedangkan Rudy seringkali mengecewakan Nazi. Oke, Rudy jadinya menaruh kecurigaan nih kepada Adi. Ia curiga Adi ada main-main sama pemerintah. Ia beranggapan ini adalah skenario Adi untuk mendepaknya dari perusahaan. Adi tidak terima dong dengan tuduhan macam-macam ini. Hal ini mendatangkan pertengkaran dan perpecahan sekali lagi di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya, Rudy dan dua orang keponakannya dijemput oleh tentara Nazi. Mereka saling berpamitan, dan hari itu menimbulkan rasa kesedihan di dalam dua keluarga. Pada masa perang, perusahaan Dassler tetap beroperasi, tetapi bukan memproduksi sepatu, melainkan membuat peluncur roket sesuai permintaan Nazi. Oh, jadi ini alasan Adi tidak diwajibkan perang. April 1945, Perang Dunia Kedua berakhir. Tentara-tentara Jerman yang tersisa dipulangkan ke keluarganya masing-masing. Begitu pula Rudy yang kembali ke keluarganya. Pada saat kembali, bertepatan pula dengan keluarga Dassler yang sedang berduka atas gugurnya dua keponakan Adi dalam perang. Rudy disambut oleh kedua anak dan istrinya. Namun, Rudy disalahkan karena tak dapat menjaga dua keponakan Adi dalam perang. Beberapa hari kemudian, pasukan sekutu mendatangi kota mereka dengan tujuan untuk menghancurkan sisa-sisa pendukung Nazi. Pada saat itu, pabrik Dassler juga menjadi target untuk dihancurkan oleh tentara sekutu. Adi berusaha memohon untuk melindungi pabriknya kepada kapten pasukan. Adi menjelaskan bahwa pabriknya hanyalah pabrik produksi sepatu dan tidak terikat dalam kegiatan Nazi. Namun sayangnya, pasukan sekutu menemukan sisa-sisa material pembuatan peluncur roket untuk Nazi. Hal ini tidak dapat ditoleransi bagi tentara sekutu. Tetapi dengan cerdasnya, Katie menunjukkan foto Adi bersama Jesse Owens kepada kapten. Ia menjelaskan bahwa perusahaan Dassler pernah mendukung atlet Amerika tersebut dengan memberikannya sepatu pada Olimpiade yang mengharumkan nama Amerika, walaupun pada saat itu hal itu ditentang oleh Nazi. Katie menambahkan, perusahaan Dassler terpaksa membuat peluncur roket karena diancam oleh Nazi. Kapten ingat betul dengan momen fenomenal kemenangan Jesse Owens tersebut. Akhirnya, sang kapten berubah pikiran dan membiarkan pabrik Dassler untuk tetap berdiri. Namun, sang kapten meminjam satu lantai di rumah Dassler sebagai tempat peristirahatan pasukan sekutu di kota itu. Akhirnya, keluarga Rudy dan Adi tinggal bersama di satu lantai yang membuat rumah tersebut terasa sangat sempit. Hal ini pun tidak sehat untuk Adi dan Rudy, yang dimana hubungan mereka sedang tidak akur. Pertengkaran pun tidak dapat terelakkan lagi. Rudy sakit hati karena Adi tidak pernah mengirimkan ia surat selama ia di medan perang. Sedangkan ia terlalu perhatian dengan keluarga, bahkan karyawannya.
Masa lalu pun mulai diungkitnya. Rudy menganggap bahwa Adi berusaha mendepaknya dari perusahaan dengan cara mengirimkannya ke medan perang. Abgeschoben. Rudi! Oder noch besser, ich gehe einfach zurück in den Osten, wo ich mit todsicher eine Kugel fange. Dann habt ihr es endgültig geschafft. Ich habe da drüben jeden Tag Niemand bestreitet, dass du eine schlimme Zeit hattest. Tiba-tiba, Rudy dipanggil ke kantor sekutu untuk klarifikasi perihal keterlibatannya dengan Nazi. Rudy menyangkal pernyataan itu, namun pihak sekutu mengatakan mereka mendapatkan informasi dari orang terdekat Rudy bahwa Rudy adalah simpatisan Nazi garis keras. Rudy yang curiga hal ini dibocorkan oleh adiknya, lalu memutarbalikkan fakta tentang adiknya itu ke tentara sekutu. Rudy mengatakan Adi lah sesungguhnya simpatisan garis keras Nazi dengan fakta keterlibatan Adi yang memproduksi roket peluncur. Rudy pula mengklaim bahwa dirinya lah yang memiliki ide untuk mengendorse Jesse Owens dan memperkerjakan orang-orang Yahudi, komunis, dan non-Nazi ke dalam perusahaannya. Akhirnya, Adi juga dipanggil oleh sekutu untuk diinterogasi. Setelah berjam-jam, akhirnya mereka berdua dibebaskan karena Adi dan Rudy dianggap bukan ancaman berbahaya bagi pihak sekutu. Setelah kembali ke rumah, mereka pun bertengkar lagi. Was hab ich? Das ist doch Schwachsinn. Deine ganzen Freunde waren doch alles Parteigrößen. Rudy menganggap bahwa Adi sudah kelewatan dengan membeberkan fakta keterlibatannya dengan Nazi kepada tentara sekutu. Adi tidak mengakui informasi itu berasal darinya. Perdebatan pun terjadi lagi. Katie yang tak tahan mendengar suaminya dituduh lalu ikut campur pada pertengkaran ini dengan membela Adi. Friedel yang tak terima suaminya disudutkan pun membela Rudy dengan mengatakan bahwa suaminya memang sedang dimanfaatkan dan keterlibatan Katie di perusahaan adalah cara yang digunakan mereka untuk mengeluarkan Rudy dari perusahaan. Perdebatan antara istri pun terjadi sehingga keluar sebuah fakta yang belum terkonfirmasi dari Friedel bahwa anak pertama Adi dan Katie yang bernama Horst Dassler adalah hasil dari buah perselingkuhan Rudy dan Katie. Semua orang di dalam ruangan pun terkejut dengan ucapan tersebut, terutama Adi. Ditambah lagi, Rudy dengan sikapnya yang diam saja seolah membuktikan bahwa fakta tersebut benar adanya. Katie mencoba meluruskan hal ini. Ia mendesak Rudy untuk berbicara bahwa itu tidak benar. Namun Rudy yang dendam lebih memilih untuk tidak menyangkalnya. Adi pun berusaha menahan amarahnya. Ia mengabaikan istrinya itu dan keluar dari ruangan. Tidak disangka di luar ruangan ada Horst yang sedang menguping. Adi memeluk anaknya itu dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Horst tetaplah anaknya. Hal tentang kebenaran siapa sesungguhnya ayah Horst tidak dikonfirmasi di dalam film ya. Beberapa hari kemudian, perusahaan Dassler mengumpulkan karyawannya. Adi dan Rudy menyatakan untuk berpisah. Karyawan secara bebas menentukan untuk memilih bergabung di perusahaan Adi atau perusahaan Rudy. Orang-orang marketing memilih untuk bergabung dengan Rudy, sedangkan orang-orang produksi memilih untuk bergabung dengan Adi. Akhirnya, berdirilah dua perusahaan tersebut dengan nama yang berbeda. Adi menamai perusahaannya Adidas dan menempati pabrik lama, sementara Rudy mendirikan pabrik baru di seberang sungai pabrik lama dan menamai perusahaannya Puma. Awalnya, Rudy memiliki masalah di perusahaannya karena ia tidak memiliki tim produksi. Namun, tidaklah sulit baginya untuk merekrut pengrajin sepatu karena kotanya itu memiliki banyak pengrajin sepatu. Sementara Adi, ia tak dapat menjual sepatunya karena kehilangan kontak-kontak pelanggan. Rudy telah membawa semua kontaknya ke Puma. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Puma untuk menguasai pasar. Klub-klub sepak bola yang dulu bekerja sama dengan sepatu Dassler secara perlahan memakai sepatu olahraga berwarna hitam yang memiliki polet putih milik Puma. Untuk dapat membedakan sepatu milik Adidas pula, Adi memanggil salah satu atlet yang sedang mengenakan sepatu Adidas. Ia kemudian menempelkan ketiga jarinya dengan cat dan memoleskan ke sepatu atlet tersebut. Kejadian itulah yang menjadi asal-muasal sejarah polet 3 garis legendaris Adidas tercipta. Beberapa tahun kemudian, Puma lebih unggul dalam penjualan. Berkat keahlian marketingnya, Puma semakin terkenal dan menjadi sepatu klub-klub sepak bola ternama di Jerman.
Tidak sampai di situ, Adi mendengar dari Karl bahwa Rudi sedang bertemu dengan pelatih tim nasional sepak bola Jerman. Adi berharap satu-satunya cara untuk menyaingi Puma adalah menjadikan Adidas sebagai sepatu official tim nasional. Sehingga pertemuan Rudi dan pelatih tim nasional adalah hal yang sangat mengkhawatirkan baginya. Pada pertemuan Rudi, Herberger sang pelatih tim nasional meminta 1.000 Deutsche Mark per bulan sebagai imbalan agar tim nasional mau memakai sepatu Puma. Hal ini ditolak Rudi yang merasa keberatan. Ia mengatakan bahwa Puma sudah menjadi sepatu klub-klub ternama Jerman. Hal itu sama hebatnya dengan menjadi sponsor tim nasional Jerman. Rudi menambahkan, hal itu juga tidak menguntungkan baginya karena tim nasional Jerman prestasinya tidak terlalu bagus dan Herberger bukanlah sosok yang mampu membawa kemenangan Jerman di Piala. Würden Sie nicht daran glauben, dass wir Weltmeister werden können? Das mag sein. Herberger yang ditolak memutuskan untuk mendatangi pabrik Adidas untuk menemui Adi dan menawarkan hal yang sama kepadanya. Selama pertandingan Piala Dunia, prediksi Rudi salah. Pada awalnya, Jerman bukanlah tim yang diunggulkan, namun tidak disangka Herberger mampu membawa Jerman hingga ke final dan bertemu Hongaria. Masyarakat Jerman membanggakan hal tersebut tentunya, termasuk karyawan-karyawan Puma. Mereka membicarakan keputusan bodoh Rudi yang menolak tawaran Herberger. Rudi yang tak sengaja mendengar hal tersebut mengatakan kepada karyawannya bahwa kalau ia menerima tawaran Herberger, ia harus memecat 3 karyawannya. Besoknya, pada pertandingan final, Rudi menyaksikan pertandingan tersebut di kursi penonton. Sementara Adi duduk di barisan kursi pelatih tim nasional dan menyaksikan sepatunya dipakai oleh tim nasional Jerman. Keajaiban pun tiba, hujan seketika turun, dan sepatu Adidas yang didesain khusus oleh Adi dapat unggul di medan becek. Hal ini yang membuat tim nasional Jerman dapat menaklukkan tim nasional Hongaria dengan skor 3-2 pada Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, Jerman menang di Piala Dunia. Disitulah titik kesuksesan Adidas dalam kancah internasional. Sebuah sepatu berpolet putih 3 garis menjadi omongan banyak orang dan brand sepatu sport ternama di dunia. Sementara Puma masih berkutat di pasar lokal. Butuh waktu belasan tahun bagi Puma untuk menyusul go internasional. Sampai saat ini, 2 perusahaan pabrik sepatu tersebut masih memiliki kantor pusat di kota Herzogenaurach. Adi dan Rudi pun tidak kunjung berdamai hingga akhir hidupnya. Dan well, film pun berakhir. Terima kasih untuk yang masih menyimak sampai menit ini. Semoga kisah mereka tadi dapat menginspirasi kamu dan kamu dapat mengambil pelajaran di dalamnya.